Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Gimana kabar semuanya? Sehat ya? Tetap semangat? Stay home. Jangan sampai kita tidak semangat ya mengikuti mata kuliah meskipun dalam keadaan Zoom atau virtual seperti ini. Baik, di sini saya Hainunisa. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan 3, yaitu Asuhan Kebidanan pada masa nifas. Nah, di sini di pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep dasar pada masa nifas. Tentunya kalian semua sudah baca-baca. Minggu lalu kita sudah kontrak program. Dan ini adalah pertemuan pertama untuk kita di materi konsep dasar masa nifas. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan masa nifas atau purpurium? Nah, kita tahu pada masa nifas itu terjadi perubahan-perubahan mulai dari sebelum hamil melahirkan, sampai akhirnya terjadi perubahan-perubahan pada alat kandungan yang terjadi juga pada masa nifas. Nah, masa nifas ini dimulai dengan lahirnya plasenta, dari lahirnya plasenta sampai dengan berakhirnya alat-alat kandungan seperti sebelum hamil. Yang kira-kira waktunya itu memerlukan sekitar 6 minggu atau boleh dikatakan selama 40 hari ya. 6, ada juga yang mengatakan literatur lain itu 6 sampai 8 minggu. Nah, pada masa nifas ini ada beberapa hal yang terjadi seperti yang saya sampaikan tadi di slide awal, bahwa terutama yang terjadi itu perubahan alat-alat reproduksi. Ya, alat-alat reproduksi di mana pada masa nifas itu sudah mulai akan kembali seperti normal sebelum hamil. Nah, apa saja yang terjadi pada masa nifas ini? Kita simak beberapa hal di sini yang perlu seorang bidan ketahui, bahwa di masa nifas itu terjadi perubahan organ tubuh reproduksi, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu terjadi proses laktasi di sini, di mana ibu mulai menyusui. Ya, ibu memulai memberikan nutrisi yang terbaik kepada bayinya. Nah, selain itu, perubahan-perubahan secara psikis yang terjadi di mana ibu sudah harus mulai adaptasi bagaimana menjadi seorang ibu. Nah, tentunya ini perlu dukungan-dukungan secara psikologis baik dari seorang bidan dan suami maupun keluarga terdekat tentunya. Nah, oleh karena itu perlu diberikan dukungan untuk peningkatan kesehatan ibu dan bayi. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita di sini perlu melakukan pendekatan-pendekatan bukan hanya pada ibu, nah, tetapi pada suami, ya, pada mertua, pada orang tua maupun kepada keluarga-keluarga terdekatnya yang dianggap itu ibu itu merasa nyaman untuk melakukan sharing bagaimana menjadi seorang ibu, bagaimana merawat bayinya, gitu ya, sehingga proses asuhan kebidanan yang dilakukan oleh bidan nanti bisa ibunya itu bisa kooperatif di dalam
di dalam memahami bagaimana peran ibu dan bahkan menerima asuhan yang kita berikan, ya, asuhan yang bidan berikan. Nah, apa sebenarnya tujuan asuhan masa nifas itu? Nah, ini yang harus diperhatikan oleh seorang bidan. Bukan berarti setelah melahirkan itu seorang bidan tenang-tenang saja, atau bahkan wah sudah lahiran sudah tenang. Nah, itu tentu tidak ya di sini ya. Justru di sini banyak terjadi angka kematian pada ibu. Biasanya terjadi perdarahan ya. Banyak terjadi perdarahan. Kita melakukan pemantauan pada masa nifas. Itu ada 4 kali pemantauan. Nanti akan dijelaskan di akhir. Nah, kita ke tujuan masa nifas itu apa? Menjaga kesehatan ibu dan bayi, baik fisik maupun psikis. Nah, ini perlu digarisbawahi di sini. Bukan hanya ibu saja, tetapi bayi juga. Bukan hanya psikisnya, tetapi bukan hanya fisiknya, tetapi psikisnya juga perlu diperhatikan dalam hal ini. Nah, selain itu, melaksanakan screening yang komprehensif. Jadi secara menyeluruh, dilakukan screening baik secara anamnesa, autoanamnesa, aloanamnesa, head to toe dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk memastikan bahwa kondisi ibu dan bayi itu dalam keadaan baik selama masa nifas. Baik, tentunya selain itu, selain kita melakukan screening, kita juga harus memberikan penyuluhan kesehatan, di mana di sini bidan tidak hanya memberikan sebagai penyuluh, tetapi sebagai edukasi, ya, mengedukasi. KIE-nya itu harus bagus. Bagaimana kita mengkomunikasikan, menginformasikan dan mengedukasi, ya, supaya apa? Ibu itu tidak bingung, apalagi anak pertama ya. Nah, di sini bingung bagaimana cara merawat bayinya, bagaimana cara memandikan bayinya, bahkan bagaimana cara merawat dirinya sendiri. Nah, selain itu, kita harus memberikan pelayanan KB juga. Tujuannya memberikan pelayanan KB. Nah, di pelayanan KB ini bahwa bidan ya itu harus sudah mengantisipasi atau memberikan informasi terlebih dahulu bahwa sebelum masa subur sebaiknya untuk ber-KB. Nah, apa yang dilakukan oleh bidan? Nah, di sini ada beberapa peran bidan, yaitu bidan harus memastikan bahwa kondisi ibu dan bayi itu baik. Nah, apa saja yang dilakukan? Ya, pemeriksaan head to toe, mulai dari tanda-tanda vital, mulai dari TPRS, tensi, suhu nadi, respirasi itu diperiksa. Berat badan juga bahkan diperiksa, terjadi penurunan berapa berat badannya. Kemudian yang tidak kalah penting, kita harus memeriksa bahwa proses involusi itu berjalan dengan baik, gitu ya. Bagaimana caranya? Kita harus periksa tinggi fundus etri, kontraksinya bagaimana. Nah, ini biasanya dilakukan kontraksi uterus setiap 15 menit. Ini sudah mulai dilakukan setelah lahirnya plasenta tadi. Ya, 15 menit pada jam pertama, 30 menit pada jam kedua itu kudu. Ya, harus bidan itu melaksanakan pengawasan yang komprehensif di situ. Nah, di situ karena sering terjadi perdarahan oleh karena atonia uteri. Nah, kemudian memeriksa kandung kemih. Kenapa kita harus memeriksa kandung kemih? Ya, kandung kemih kalau penuh, nah itu akan mengganggu proses kontraksi uterus. Ya. Kemudian anjuran bidan kepada seorang ibu. Nah, bagaimana cara merawat dirinya sendiri dan mencukupi nutrisi
ya, mencukupi nutrisi yang harus dilakukan oleh seorang ibu, ya, di mana seorang ibu juga akan memberikan nutrisi kepada bayinya. Ini harus cukup. Nah, kemudian selain itu, selain nutrisi juga harus istirahat, ya. Di sini ibu harus nyaman, tidak ada pantangan bahwa ibu harus, ibu nifas itu harus melek terus, siang nggak boleh tidur. Nah, itu mitos ya, yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak diperlakukan kepada ibu masa nifas. Selanjutnya apa? Bonding attachment ya. Bonding attachment ini di mana seorang ibu ini akan memberikan kasih sayang secara penuh, baik lahir maupun batin. Selain itu mobilisasinya seperti apa dan mengajarkan ibu ya tentang bukan hanya ibu ya, keluarganya tentang tanda-tanda bahaya baik pada ibu maupun pada bayinya. Nah, tadi juga harus memeriksa tinggi fundus uteri dan kontraksi, kemudian untuk menjaga personal hygiene-nya ya, karena terjadi masa involusi di sini pengeluaran roh ya, itu harus bersih, apalagi ada luka perineum, nah itu juga harus dilakukan pemantauan oleh seorang bidan. Kemudian ada lagi perawatan payudara. Nah, perawatan payudara itu untuk manajemen laktasi, untuk proses laktasi itu harus dilakukan oleh seorang bidan dan diajarkan kepada ibunya. Nah, di sini saya akan membahas beberapa tahapan periode masa nifas tadi. Immediate postpartum itu terjadi di dalam 24 jam, early postpartum 24 jam sampai 1 minggu, dan late postpartum itu terjadi 1 minggu sampai dengan 5 minggu sampai berakhirnya masa nifas. Dan di periode ini harus diperhatikan bahwa masa kritis itu ada di sini. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa masa kritis yang sering terjadi di 24 jam pertama itu karena atonia uteri. Nah, untuk itu pemerintah di dalam rangka menekan angka kematian ibu maupun kematian bayi, ada kebijaksanaan teknis kunjungan pada masa nifas di mana bidan itu harus melakukan kunjungan. Ya, atau keluarga melakukan kunjungan ke bidan. Nah, ada kunjungan pertama, ada kunjungan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk melakukan kunjungan-kunjungan itu kunjungan 1, 6, sampai 8 jam itu masih berada di klinik kita ya, masih terpantau. Kemudian kunjungan ke 6 hari itu untuk memastikan bahwa keadaan ibu dan bayi juga baik ya, tidak terjadi perdarahan, proses involusi juga berjalan dengan baik. Nah, kalau tidak bisa melakukan kunjungan, boleh pasiennya juga melakukan kunjungan ke klinik, ya. Nah, diharapkan di sini ibu dan bayi itu melakukan kunjungan ke klinik. Apa? Karena di sini adalah waktu-waktu memberikan imunisasi kepada bayinya. Ya, tentunya kalian sudah membaca bagaimana apa yang dilakukan pada kunjungan masa nifas ini. Nah, kemudian di 2 minggu juga memastikan bahwa ibu dalam keadaan baik sampai dengan 6 minggu ya. Kita sudah memberikan penyuluhan tentang KB tadi. Jadi sebelum masa subur itu terjadi, ibunya itu sudah ber-KB. Nah, ini kira-kira kunjungan 6 sampai 8 jam itu yang perlu diperhatikan, terjadinya perdarahan, deteksi tanda bahaya, kita memberikan konseling tentang perdarahan, pemberian ASI awal supaya tidak terjadi hipotermi juga kepada bayinya. Nah, kemudian ini juga kunjungan kedua 6 hari ya, sama ya.
bagaimana involusinya, tanda-tanda demam apa infeksi, bagaimana pola nutrisinya, bagaimana nutrisinya, sambil memberikan konseling atau penyuluhan di sini ya. Nah, kunjungan ketiga sama dengan kunjungan kedua yang dilakukan ini memastikan keadaan umum ibu dan bayi itu baik. Nah, begitu juga dengan kunjungan keempat. Nah, ini memastikan bahwa sudah berakhirnya masa nifas di sini ya, 6 minggu postpartum. Yang menanyakan penyulit apakah ada, kemudian konseling KB dini. Nah, kira-kira penyuluhannya apa saja? Nah, ini dia ya. Tentang gizi, tentang pemberian ASI, latihan senam, hubungan seksual, keluarga berencana, istirahat dan kebersihan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Kita sudah mulai membahas tentang manajemen laktasi. Baik, sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.